Baik, saudara mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah sore ini, yaitu perencanaan. Pada subtema pada hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan dan strategi dalam perencanaan pembangunan. Terlebih dahulu kita mesti mengetahui apa sebenarnya arti daripada definisi daripada kebijakan itu sendiri. Di sini saya mengambil pendapat para ahli. Yang saya ambil di sini adalah pendapat dari Solihin Abdul Wahab. Di sini beliau mengatakan kebijakan ialah pedoman yang bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana-rencana. Kebijakan pembangunan daerah yaitu program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategi yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendaya gunakan pemanfaatkan potensi daerah. Pengertian rencana strategis menurut Robert N. Anthony, perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Secara spesifik, dapat diartikan bahwa rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan, tentunya ke arah masa depan yang lebih baik. Isu strategis, dan di dalam rencana strategis juga tentunya ada isu-isu yang ada di dalamnya, yaitu diantaranya isu-isu strategis. Pengertiannya di sini kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas. Entitas itu artinya daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis ini diawali dengan pembahasan dan evaluasi kondisi umum yang ada di daerah sesuai dengan tupoksi SKPD bersangkutan. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT atau kondisi umum. Analisis SWOT ini dilakukan secara jujur, di mana kalian pasti sudah mengetahui apa itu sebenarnya analisis SWOT. Nah, menurut Prendy 2013, analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Nah, itulah mengapa dilakukan analisis SWOT ini dilakukan secara jujur. Dari analisis SWOT ini didapatkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor penentu strategis. Prediksi dan sasaran jangka menengah. Nah, inilah isu-isu strategis itu selain yang sudah diucapkan di atas tadi, juga adanya prediksi sasaran jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan pembangunan, indikator kinerja program dan kegiatan. Sasaran tujuan yang ingin dicapai, sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Perumusan strategi. Nah, di dalam perumusan strategi ada beberapa hal yang mesti dilakukan, yaitu hubungan rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih. Nah, itulah salah satu perumusan dari
rumusan strategi yang harus dilaksanakan, hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama 5 tahun dan dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah. Di dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan ini tentunya ada beberapa bidang yang mesti dilakukan atau orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu bidang penyusunan program penelitian dan pengembangan mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan, menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah, dan terakhir penelitian dan pengembangan daerah. Tentunya semua ini dilakukan oleh oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, sehingga di dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik. Kinerja. Nah, di sini apa kita bicara tentang kinerja, tentunya apa itu sebenarnya arti daripada kinerja itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itulah pengertian daripada kinerja yang mencakup kualitas, baik kualitas, kuantitas jumlah yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tentunya penuh dengan tanggung jawab. Berikut beberapa indikator kinerja yang disampaikan oleh Prawiro Sentono, yaitu pengetahuan yang dimiliki, kualitas pekerjaan, kecepatan dan penyelesaian pekerjaan. Mengenai pengetahuan yang dimiliki, tentunya di sini ditempatkanlah the right man on the right place, artinya menempatkan seseorang pekerja itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ketepatan waktu bagaimana? Waktu yang sudah tadinya direncanakan apakah bisa dicapai sesuai dengan waktu tersebut. Kualitas pekerjaan. Nah, kualitas, bagaimana kualitas pekerjaan yang sudah diselesaikan? Apakah kualitasnya baik, sangat baik, buruk, bahkan sangat buruk. Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, tentunya walaupun di sini dituntut kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, tapi tidak mengurangi daripada kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Pengetahuan teknik seputar pekerjaan. Nah, di sini juga tentunya harus mengetahui teknik daripada seputar pekerjaan yang dia lakukan. Set confidence, memiliki ketergantungan dengan karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Tentunya di dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan sendiri, pasti ada ketergantungan dengan karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan itu bisa dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Nah, self confidence atau kemandirian seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, di dalam melaksanakan pekerjaan itu apakah dia memiliki sifat mandiri? Mandiri artinya tidak selalu tergantung pada orang lain, walaupun di dalam pekerjaan itu tentunya kita tidak lepas daripada dengan membutuhkan ketergantungan dengan karyawan lain. Tetapi di sini juga dituntut adanya kemandirian seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kemampuan menyesuaikan diri. Nah, apakah pekerja itu sudah bisa mampu menyesuaikan diri di mana dia bekerja, baik itu menyesuaikan diri dengan atasan, menyesuaikan diri dengan teman sejawatnya. Selanjutnya adalah kerjasama tim. Nah, di sinilah yang sangat penting, kerjasama tim. Segala sesuatu kalau dikerjakan dengan tim, sudah tentu pekerjaan itu akan tetap bisa terselesaikan dengan cepat, karena di sini tidak hanya sendiri, dengan dikerjakan banyak orang, banyak tenaga, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.
Kemampuan menyampaikan ide. Seorang pekerja itu juga harus mampu menyampaikan ide-ide yang dia miliki, sehingga ide-ide itu akan digali apakah memang ide-ide itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan kondisi yang sedang dijalani, sehingga ide-ide itu bisa dapat dipertimbangkan atau bahkan dapat dilaksanakan. Kemampuan mengatur pekerjaan. Seorang pekerja juga di sini bisa mengatur pekerjaan, mana pekerjaan yang harus didahulukan dan mana pekerjaan dapat ditunda, sehingga pekerjaan yang sangat penting bisa dilaksanakan sebagai skala prioritas. Kepemimpinan. Nah, di sini juga sifat kepemimpinan mesti ada, sehingga dia bisa memimpin walaupun memimpin kelompok kecil, sehingga dengan sebagai pemimpin itu dapat memberikan koordinasi atau bekerja sama dengan yang ada di bawahnya. Kemampuan mengembangkan diri. Tentunya seorang pekerja itu memiliki kemampuan mengembangkan diri, bukan hanya saja kemampuan mengembangkan diri dalam bidang pekerjaan, tetapi baik itu di bidang teknologi, apalagi seperti sekarang ini kita sudah menuju era 4.0 ini, bagaimana seorang pekerja itu dituntut mereka agar bisa melek teknologi, tidak lagi gaptek. Disiplin ilmu. Nah, di sini juga harus memiliki disiplin ilmu yang nantinya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Selanjutnya adalah pengertian rencana strategis. Nah, di dalam rencana strategis itu, rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pembangunan suatu institusi, memperhatikan kekuatan dan kelemahan intern dan peluang ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut. Renstra disusun untuk menghadapi dan memenangkan persaingan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan usaha institusi yang bersangkutan. Itulah salah beberapa pengertian daripada rencana strategis itu sendiri. Sekarang kita bicarakan kaitan antara Renstra SKPD dengan RPJM. Nah, Renstra SKPD merupakan penjabaran lebih konkret dan operasional dari RPJM, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi dari SKPD bersangkutan. RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih konkret dan operasional dari visi misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra SKPD harus dilakukan secara terpadu berdasarkan RPJM daerah bersangkutan. Dalam praktik, keterkaitan dan keterpaduan Renstra SKPD dan RPJMD tidaklah mudah karena masih ada ego sektoral. Nah, ini tentunya kita sudah tahu bagaimana ego-ego sektor-sektor tertentu. Inilah yang menjadinya dalam praktik keterkaitan dan keterpaduan Renstra SKPD dan RPJM ini tidaklah mudah karena masih adanya ego-ego sektoral. Nah, untuk menjaga keterkaitan keterpaduan Renstra SKPD dan RPJM dibutuhkan seorang kepala Bapeda yang kuat dan berwibawa dan dukungan politis kepala daerah. Nah, tentunya di pejabat-jabatan yang seperti ini pastinya harus berwibawa, kuat, dan mendapat dukungan politis kepala daerah. Berikut proses penyusunan Renstra SKPD. Nah, di dalam penyusunan Renstra SKPD ini diperlukan beberapa tahapan. Tentunya yang pertama, tim penyusun mempelajari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Aspek yang perlu diperhatikan di sini adalah visi dan misi, bagaimana visinya dan misinya, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD itu bagaimana, yang terkait dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi dari SKPD yang bersangkutan.
Selanjutnya menyusun naskah awal Renstra yang didahului dengan melakukan evaluasi dengan menggunakan analisis SWOT tadi tentang kondisi umum daerah sesuai dengan tupoksi SKPD. Kemudian dilanjutkan menulis draft sesuai dengan sistematika penulisan Renstra SKPD. Melakukan penentuan musrenbang untuk memperoleh partisipasi masyarakat. Menyusun naskah akhir dengan memasukkan saran dan koreksi para pemangku kepentingan yang diperoleh melalui musrenbang, melakukan penetapan dan pengesahan Renstra SKPD sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini ada kerangka penulisan Renstra SKPD Peraturan Pemerintah Nomor 08 2008. Nah, di sini Renstra SKPD paling sedikit mencakup diantaranya pendahuluan termasuk gambaran pelayanan pokok yang harus dilaksanakan SKPD bersangkutan, isu-isu strategisnya seperti apa, tujuan, visi, misi, sasaran strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, dan terakhir adalah penutup. Kerangka penulisan Renstra SKPD Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 itu terdiri dari bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu sudah tentunya ada latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika dan penulisan. Nah, di bab 2 ada gambaran umum pelayanan SKPD, tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD dan kinerja pelayanan SKPD. Di bab 3 itu terdiri dari isu-isu strategis apa yang ada, identifikasi permasalahan, tentu permasalahan yang ada itu tentunya perlu ada identifikasi. Terus faktor-faktor penentu strategi, faktor apa yang sebagai faktor penentu dari penentu daripada strategis. Nah, di bab 4 di sini ada visi, misi dan sasaran, strategi dan kebijakan. Nah, di dalam ini ada visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan. Di bab 5, rencana program kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Bab 6 indikator kinerja SKPD, dan terakhir adalah bab 7 adalah penutup. Baiklah, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akan untuk yang selanjutnya, tema yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu pada minggu depan. Selamat sore dan terima kasih.